Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita teruskan kajian kita, barusan kita sama-sama dengarkan nasihat mau'idah muwadda'ah, nasihat terakhir dari saudara kita akhuna Bapak Sumarno Noto Negoro. Betul Pak ya? Ada fotonya ya? Memang namanya begitu kalau nggak salah Pak. Saya masih ingat untuk gue namanya Bapak Sumarno Noto Bangun Negoro. Hanya suruh pulang. Luar biasa cita-cita orang tuanya. Sangat luhur, minimal keluarganya, kampungnya dan sekitarnya. Minimal seperti itu. Dan barusan sama-sama kita dengar mau'idhah, nasihat yang sederhana tetapi luar biasa. Satu hal ringan tetapi menyebabkan seorang masuk surga, yaitu wal 'afina 'anil nas, memiliki prinsip memaafkan orang lain baik diminta atau tidak. Kata orang kita itu, orang Indonesia secara khusus, kalau sudah jengkel memang tidak suka marah orang Indonesia, tetapi kalau sudah marahnya lama, marahnya itu lama, bahkan permasalahan sepele bisa nyawa pun hilang. Itu orang Indonesia ya, kelihatan adem ayem. Makanya pepatah mengatakan air itu kalau tenang menghanyutkan. Kalau orang sini blak marah, besoknya lupa. Nah, itulah semuanya ada minusnya. Demikian pula kita berterima kasih kepada Akhunul Karim Pak Sumarno yang rencananya akan ke Indonesia. Mudah-mudahan ada solusi, ada jalan keluar sehingga bisa kesini lagi dan bersama-sama kita dalam ilmu. Apapun yang terjadi, insya Allah itu adalah terbaik untuk beliau dan keluarganya di Indonesia. Dan nanti Indonesia tetap bisa istiqomah, tetap bergabung dengan tempat-tempat pengajian ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya, bukan hanya kata-kata toh. Karena sekarang banyak orang yang mengatakan saya ahli sunnah wal jamaah, namun ternyata prakteknya bukan ahli sunnah wal jamaah. Harapan kita benar-benar kita mengatakan ahli sunnah wal jamaah, ya, melaksanakan yang sunnah dan meninggalkan yang tidak sesuai dengan sunnah. Juga terakhir pesan kita, mudah-mudahan ilmu yang telah bersama-sama kita dapati di sini bisa diamalkan dan didakwahkan di kampungnya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan teruskan kajian berikutnya tentang babul buyu. Yang punya bukunya silakan dibuka supaya punya bayang-bayang ya. Terakhir kemarin kita sampai kepada kisah Jabir bin Abdullah pulang dari Tabuk, lalu kudanya atau ontanya
malas untuk berjalan, kemudian rencana mau dibuang, dibiarkan pergi semaunya, lalu sama Rasulullah kemudian didoa-doain atau diapain begitu, yang kesimpulannya kemudian tiba-tiba onta tersebut berjalan kencang, belum pernah berjalan sebelumnya. Tuh kemarin. Kemudian nanti berikutnya ya, Mas, perhatikan di situ. Sudah ketemu belum? Sudah ya. Berikutnya kemudian wa'anhu artinya tetap yang meriwayatkan adalah Jabir bin Abdullah. Makanya di sini tidak usah terlalu panjang-panjang. Lalu wa'anhu maksudnya kembali kepada Jabir. Wa'anhu qala, yaitu Jabir berkata, a'taqa rajulun minna 'abdan lahu 'an duburi wa lam yakul lahu malun ghairihi fada'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faba'ahu, muttafaqun alaihi. A'taqa rajulun, ada seseorang minna dari kami, kata Jabir, a'taqa membebaskan abdan budaknya, lahu an-duburin. An-duburin maksudnya adalah setelah dia meninggal. Walam yakul lahu, sementara orang tersebut tidak memiliki malun, harta benda, ghairihi, selain budak tersebut. Fada'a bihi Nabi, maka budak tersebut lalu dipanggil Nabi SAW, faba'ahu, lalu dijualnya. Wah sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil di sini, Al-Mu'allif rahimahullah Ibnu Hajar Al-Asqalani menaruh hadis ini setelah hadis yang membahas bolehnya syarat menjual yang sesuai dengan kemaslahatan berdua, yaitu saya menjual unta saya dengan catatan saya boleh menaiki sampai rumah saya, gitu kan? Atau misalnya kita jual beli mobil di sini, mobil saya tak jual kamu sekian, setelah ittifaq, tetapi saya minta boleh tak naiki sampai ke rumah. Dan ini syarat tidak menyelisihi syariat. Kenapa? Sampai rumah dikembalikan. Baik, boleh tak? Kemudian berikutnya mas sekalian, syarat menjual. Lalu mu'alif menjelaskan di sini, meskipun kisahnya masalah budak, seseorang telah berwasiat atau telah berjanji, apabila saya meninggal dunia, maka budak yang saya miliki ini bebas. Budak yang saya miliki ini nanti akan bebas ketika saya meninggal dunia. Boleh tidak seperti itu? Pelajaran pertama, ya boleh. Seseorang boleh berwasiat jikalau memang dia tidak punya ahli waris sama sekali. Nampaknya seseorang ini dia tidak punya ahli waris, karena kalau orang tersebut punya ahli waris, maka kemungkinan juga tidak mungkin dibebaskan. Untuk itu sekalian, seseorang itu tidak boleh berwasiat melebihi 1/3 dari hartanya. Jadi dia orang kaya, terus tidak suka dengan ahli warisnya, baik itu anaknya langsung atau keponakan-keponakannya, langsung dia berwasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, harta saya semuanya atau 1/3-nya semuanya tak kasihkan ke si fulan. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena bisa membahayakan yudirru hak orang lain. Nah, di sini sahabat di sini dia berwasiat, kalau saya meninggal dunia maka budak saya tak bebaskan. Boleh jadi dia tidak punya ahli waris. Namun permasalahannya adalah dia setelah membebaskan budak tersebut sama Rasulullah dipanggil kampus ini, lalu dijual. Nah,
Di sini pelajarannya adalah ternyata orang tersebut miskin dan punya hutang. Jadi orang tersebut miskin dan punya hutang, tidak punya harta untuk membayarnya. Yang dia miliki satu-satunya adalah. Maka beberapa pertemuan yang lalu pernah kita bahas, ada orang yang terlilit hutang jutaan, kemudian dia punya uang puluhan ribu. Lalu dia punya inisiatif, daripada uang yang cuma puluhan ribu ini saya gunakan untuk membayar hutang juga tidak cukup, sudahlah aku sedekahkan saja. Memang ada rame-rame dulu kan, ada salah seorang ustadz yang begitu ceritanya ya. Begitu ceritanya, katanya punya hutang banyak sekali, jutaan bahkan M-an. Lalu dia, solusi dia adalah sering-sering bersedekah. Kemarin saya jelaskan kalau saya sendiri tidak sependapat seperti itu. Kenapa? Kalau sekalian, kalau kita sedekah, ini adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita punya hutang ke orang lain, ini hubungannya adalah dengan orang lain. Maka bebaskanlah dirimu terhadap hak-hak orang lain sebelum membebaskan dirimu dari hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sedekah itu kan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berpahala dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara punya hutang ke orang lain, kalau orangnya meminta-minta, maka dia akan semakin marah. Punya uang malah dikasih ke orang lain. Sama juga di sini nih. Fulan tersebut punya hutang dan tidak memiliki harta sama sekali kecuali budak. Sudah tidak punya sama sekali, yang dimiliki hanya budak. Kemudian dia berwasiat, kalau saya meninggal dunia maka kamu bebas. Nah, Rasulullah tahu bahwasanya si fulan itu punya hutang. Maka ketika dia meninggal, budaknya sudah senang-senang karena merasa bebas, dipanggil oleh Rasulullah SAW, kamu kesini. Fada'ahu. Lalu budak tersebut kembali oleh Rasulullah dijual kepada orang lain dan hasilnya itu digunakan untuk membayar hutang. Kecuali bulan tersebut tidak punya hutang, juga tidak punya ahli waris, tidak apa-apa, malah bagus, diwakafkan, dibebaskan. Jelas ya di sini ya. Jadi silakan bersedekah, tetapi kewajiban kita, kewajiban Anda kepada orang lain lebih aula didahulukan. Anda sedekah bagus. Bukan seperti orang sakit, ini saya kepengen berobat dengan sedekah. Nah, itu bagus. Dan itu memang ada dasarnya seperti itu. Tadawu bisadaqah, hendaklah kalian berobat dengan bersedekah. Pernah dikisahkan oleh salah seorang syekh, ada orang tua, namanya orang tua ya, itu kan banyak penyakit ya. Dia sedang haji tawaf. Anda bayangkan di tengah-tengah tawafnya begitu padat, tiba-tiba perutnya sakit. Dan kalau keluar juga susah kan? Masuk susah, keluar susah. Beliau kepengen buang air besar dan tidak mungkin keluar. Gimana caranya ini? Maka setiap putaran itu uangnya terus dikeluarkan untuk sedekah tadi itu. Alhamdulillah sahabat setelah 7 putaran, perutnya yang melilit tadi itu hilang. Nah, itu sedekah untuk berobat bisa. Tetapi kalau berobat untuk membayar hutang, itu tidak ada ceritanya. Ya boleh-boleh saja, tidak dilarang, tetapi Anda berdosa dengan hak orang lain, kan? Cukup ya. Baik. Kemudian berikutnya, wa an Maimunah radhiyallahu taala anha zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fa'ratan waqa'at fi saman famatat fihi fasu'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anha faqala alquha wa ma hawlaha wa kuluhu. Rawal Bukhari wa zada Ahmad wa Nasai fi saman jami'. Sekarang berikutnya bahas masalah
hukum memanfaatkan atau menjual barang yang kena najis. Baik. Di sini kisahnya adalah yang diriwayatkan oleh Maimunah bahwa suatu ketika ada apa fa'arah itu? Tikus masuk ke dalam makanan, tidak bisa keluar, mati. Lalu Maimunah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini bagaimana? Apakah kita buang atau tetap kita manfaatkan atau kita jual? Misalnya kalau kita jual seperti itu. Maka kata Rasulullah, faqala alquha wa ma haulaha wa kuluhu. Jadi yang persis kena bangkai tadi itu ambil, dipotong, diiris dengan cara apapun, buang. Kemudian samin atau jubna yang di sekelilingnya yang tidak terkena oleh najis tersebut, fakuluhu. Ya sebagaimana zaman dahulu ya, orang-orang Bani Israel ketika bajunya kena najis, bagaimana cara membersihkannya, cara memakainya. Alhamdulillah di umat Muhammad tidak seperti itu. Jadi makanan yang kena najis, yang kena bangkai, cukup di tempat itu yang diambil lalu dibuang dan sekitarnya masih bisa dipakai. Dalam riwayat lain dipertegas apabila makanan tersebut adalah jamid, yaitu padat. Tetapi kalau barang tersebut mencair, misalnya kayak laban atau air, kecemplungan, tikus sampai mati, nggak mungkin kita bisa memilah-milah kan? Makanya di sini dalam riwayat Ahmad dan Nasai ditambah dengan samanun jamid, yaitu jubna yang yang beku. Sekarang permasalahannya adalah dulu sudah pernah kita bahas ukuran air yang terkena najis. Dulu pernah kan? Yaitu apabila lebih dari kullata ini maka tidak ada najis yang bisa merubahnya. Tetapi kalau kurang daripada itu baru bisa dikatakan air ini adalah najis. Dan dulu juga sudah pernah ada salah satu jamaah, saya lupa ya, yang pernah mengatakan bahwa 2 kullah itu kurang lebih 80 cm persegi, ke atasnya ke sampingnya begitu. Ya. Jadi kalau makanan-makanan yang kering apabila kena barang-barang najis, maka alhamdulillah masih bisa dimanfaatkan. Cukup yang terkena najisnya tadi itu yang kita buang, dan yang masih di sekitarnya tidak kena baru boleh kita makan. Bagaimana permasalahannya kalau bukan, maksudnya kita tidak tahu pastinya, gitu kan? Mungkin beli paksa, beli sini, gitu kan? Kita tidak tahu. Maka kita harus yakin, dama yari buka ilama layari buka. Yang kita yakin sajalah, yang kita yakini kira-kira inilah yang kena najisnya. Repot kalau kita ini mengikuti perasaan ragu, ya kan? Repot kalau kita selalu, tapi juga jangan terlalu sembrono. Ya, artinya kita menurut keyakinan kita tidak boleh ifrat wala tafrid. Yang kita yakini perkiraan seperti ini yang kena najisnya. Baik. Kemudian juga diperjelas dalam hadis Abu Hurairah, semoga Allah ridhonya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'atil fa'ratu fis samni fa in kana jamidan fa'alquha wa ma haulaha wa in kana ma'ian fala taqrabuhu." Jelas sekali di sini dari Abu Hurairah dibandingkan hadis dari Maimunah. Jelas apabila bangkai tersebut mengenai makanan yang kering, cukup bekas yang kena itu dibuang dan sisa-sisa tidak akan bisa dimakan. Adapun apabila makanan tersebut itu mencair atau berbentuk cairan, fala taqrabuhu, jangan dipakai, jangan dimakan. Maksudnya kita misalnya punya air yang lebih dari 20 kadang kita ya, perasaan saja itu, terus ada ayam jatuh mati atau tikus, kayaknya sudah nggak mau makan ya. Karena sesungguhnya secara syar'i itu lebih dari 20 kullah ini, maka itu sudah tidak najis lagi.
Contoh lagi yang real sekalian, misalnya kita mau minum susu, kejatuhan lalat. Lalat lah yang paling ringan ya. Secara syar'i kalau lalat jatuh menghingga ke makanan kita kan disuruh malah kembalikan untuk mencelupkan lagi. Karena yang pertama kali itu adalah penyakit dan yang kedua adalah vitamin ya. Tapi kita biasanya sudah kemasukan laut itulah dibuang saja. Ya kan? Ingat ya sekalian, kalau kita tidak mau tidak apa-apa. Tetapi kalau kita tidak percaya dengan busyrah nabawiyah tersebut itu berbahaya. Apa iya? Nah itu bermasalah. Kalau kita tidak mau makan atau minum gara-gara merasa kurang enak saja, tidak apa. Nah masalahnya kalau menentang apa iya? Itu sama dengan melawan, menentang Rasul. Padahal salah satu bukti kita ini mengikuti Rasulullah SAW adalah tasdiqun fima akhbar, membenarkan apapun yang beliau bawa, membenarkan apapun yang beliau bawa. Baik. Sekarang membahas berikutnya masalah harga atau hasil jualan. Hasil jualan barang-barang yang boleh dan yang tidak boleh. Di sini kemudian al-mu'allif rahimahullah membahas uang yang dari hasil barang-barang yang haram. Salah satunya adalah sebagaimana riwayat Abu Zubair, qala sa'altu Jabiran an thamanis sanur. Saya bertanya kepada Jabir tentang hasil atau uang dari hasil penjualan sanur wal kalbi. Sanur itu adalah jenis hewan kucing, wal kalbi dan anjing. Oke kelas sekalian, perkotaan anjing, kucing menjadi binatang peliharaan yang terkadang harganya pun lumayan mahal, dan itu sudah banyak terjadi di daerah kita. Padahal jelas Rasul melarangnya, ya. Melarangnya. Meskipun juga memang ada khilaf di antara ulama, ada yang memperbolehkan, tetapi dikatakan jumhur kalau ada orang yang memperjualbelikan kayak kucing tadi itu, maka dia dianggap orang yang tidak punya muru'ah, tidak punya akhlak. Wal kalbi apalagi anjing. Meskipun juga kemudian dalam riwayat lain Rasulullah memperbolehkan, memperkecualikan anjing yang diperlukan untuk berburu atau untuk menjaga rumahnya. Sa'altu Jabiran an thamanis sanuri wal kalbi. Saya bertanya Jabir seputar uang hasil penjualan kucing, anjing. Faqala, lalu beliau menjelaskan. Jadi Jabir tidak sebatas dia mengambil pendapatnya sendiri, melainkan faqala, dia mensandarkan jawabannya itu dengan jawaban dari Rasulullah SAW. Zajjar Nabi SAW, tidak hanya haram tetapi zajjar, marah beliau. Zajjar Nabi SAW an dzalika. Beliau melarang bahkan mencela, mengaibkan orang yang mengambil uang dari hasil jualan kucing atau wazadahu dari Muslim illa kalbus sayyidin, kecuali anjing yang digunakan untuk berburu. Apalagi yang lainnya, misalnya barang-barang yang haram seperti babi, seperti apalagi dan lain sebagainya. Nah, meskipun ya sekalian kita tidak ikut makan, tetapi kita mempermudah dalam proses bisnis hal-hal yang terlarang, maka kita pun termasuk bagian daripada mereka. Baik, berikutnya kita bahas berikutnya masalah seorang budak yang kepengen membeli dirinya. Diriwayatkan dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat ja'atni Barirah. Barirah seorang budak perempuan di Madinah, di mana dia ini punya suami juga sama-sama budak. Namanya adalah Mughith.
Faqalat inni katabtu ahli ala tis'i awwab. Barirah berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, saya berusaha untuk membebaskan, membeli diriku dari tuanku dengan 9 awwab. Awwab mata uang. Fi kulli amin uqiyah. Setiap tahun saya bayar, saya cicil dengan 1 uqiyah. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini sekalian, kredit. Nah, kan? Beliau membeli dirinya dengan uang cicilan tiap tahun sekian. Ittifaq di antara ulama, tidak ada satupun ulama yang mengharamkan kredit. Yang menjadi masalah adalah harga tambahannya. Kalau cash dengan dicicil sama, nggak ada masalah. Mau di cash atau cicil, nggak ada masalah. Permasalahannya adalah jika cash sekian, ekornya ada. Dan kalau kredit sekian, itu yang di antara para ulama ada yang selisih pendapat. Kalau mazhab Hanabilah mengatakan boleh karena tambahan itu adalah muqabil ajar. Namun pendapat yang lain termasuk di Indonesia ngambil pendapat yang dianggap sama saja dengan riba. Kenapa? Dengan mudah, dengan ajar ini, dengan waktu ini ada tambahannya. Ala kuliah mas kalian, saya harus katakan bahwasanya masalah kredit yang ada tambahannya ya, kan? Kalau kredit dan tidak tambahannya ya tidak ada masalah, tetapi yang namanya kredit biasanya pasti lebih banyak daripada uang cash. Lain cerita, Barirah dia mencicil dirinya setiap tahun. Namun namanya budak, tidak punya uang kan? Fakultu, dia apa? Seorang lagi. Lalu dia berkata kepada Aisyah, fa'inini, tolonglah aku. Ya mungkin maunya tolong itu minta bantuan supaya cepat lunas untuk menyicilnya. Ketika mendengar keluhan budak tersebut, qultu inna ahabba ahlak an u'iddaha lahum wa yakuna wala'uka li fa'altu. Dia mengatakan, saya mau membantumu dengan catatan nanti setelah selesai mengkritik dirimu, maka kamu harus menjadi budak saya atau mula taat nurut pada saya. Fa'altu, maka kerjakan. Fadhahabat Barirah ila ahliha. Lalu si budak tersebut Barirah menuju ke kakeknya atau majikannya. Faqalat lahu, lalu menjelaskan apa yang barusan dijelaskan kepada Aisyah. Fa'abau alaiha. Namun si majikan atau sayyidnya menolaknya. Faja'at min indihim. Lalu Barirah kembali kepada Aisyah menceritakan bahwa sayyidnya menolaknya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun faqalat inni qad aradtu dzalika alaihim fa'abaw. Rasulullah melihatnya ada dua perempuan, istrinya dengan perempuan asing ini saling merumpi. Diteruskan dengan suara yang pelan-pelan si Barirah bercerita kepada Aisyah, inni qad aradtu dzalika alaihim fa'abaw. Ya Aisyah, aku telah menjelaskan, telah kutawar kepada saidku, tetapi mereka semua menolaknya. Illa ayyakuna, dengan catatan mereka mau saya membebaskan diriku, mereka mau dengan catatan ayyakuna wala'u lahum, saya tetap harus taat, harus nurut kepada dia. Fasami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mendengar karena nampaknya ini bisik-bisik saja. Mendengar pembicaraan mereka berdua. Fasami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarat. Pertama fasami'at fa akhbarat. Mestinya kalau sudah sami'a tidak perlu akhbarat, kenapa? Sudah tahu kan? Nah ini nampaknya Rasul tidak mendengar secara jelas. Barirah secara pelan-pelan, bahkan juga dia tidak kepingin supaya Rasulullah mendengar.
Dan hak seorang laki-laki, orang suami, ada tamu masuk ngomong sama istrinya, berhak untuk tahu siapa dia dan apa masalahnya. Kok ngomong pelan-pelan? Ya kan? Ya kalau perempuan itu baik. Nah kalau tidak baik, maka seorang suami, kepala rumah tangga, berhak untuk mencari tahu. Makanya di sini fa'akhbarat. Lalu Aisyah menjelaskan apa yang dibicarakan oleh Barirah tersebut. Faqala, simpelnya, enggak bertele-tele deh kan? Faqala. Lalu setelah Rasulullah mendapatkan informasi dari Aisyah, faqala bersabda, "Khudiha washtariti lahumul wala, fa innamal wala'u liman a'taqa." Beliau bersabda kepada Aisyah, "Khudiha washtariti." Ambil dan bersyaratlah. Lahumul wala, bahwa wala itu artinya wala ya. Ketaatan itu innamal wala liman a'taqa. Wala, ketaatan itu hanya bagi orang yang membebaskannya. Fafa'alat Aisyah, lalu Aisyah pun melakukannya. Tsumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas khatiban. Setelah itu Rasulullah berkhutbah di mimbar. Fa hamidallaha wa athna alaihi, tsumma qala amma ba'du. Fama balu rijalin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah azza wa jalla. Orang-orang yang jual beli lalu dia memberikan syarat-syarat yang laysat fi kitabillah, di mana syarat tersebut tidak ada dalam kitab Allah, maka min syartin laysa fi kitabillah fa huwa batil. Syarat yang diajukan oleh kedua belah pihak, apa, penjual pembeli, yang mana syaratnya itu tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka syaratnya adalah batil. Wa in kana mi'ata syartin, jangan cuma 100 syarat pun yang diajukan oleh kedua belah pihak, kalau itu menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, batil. Kenapa? Qada'ullahi ahad, hukum Allah lebih diutamakan. Wa syartullahi awthaq, syarat Allah lebih kuat. Wa innamal wala liman a'taq, wala, ketaatan itu adalah untuk yang membebaskan. Hebat sekalian di sini. Sayyidnya si Barirah ini, dia mau menjual. Ini kan kita masalah jual beli ya. Jadi kita nggak masalah budaknya ini ya, tapi jual belinya ini. Si majikan Sayyid ini bermaksud menjual dengan catatan dia mengambil uang, tetapi juga dia masih mengendaki si Barirah ini nurut sama dia. Nah, kalau demikian apa faedahnya? Sebagaimana kita jual mobil, mobil saya tak jual, syaratnya saya naikin. Itu masih mendingan kalau saya perlu. Itu masih mendingan. Dan aku tak jual, kalian pakai saya. Nah, syarat semacam mewah sekali ya, batil. Batil tidak boleh. Boleh kita mengambil syarat. Misalnya begini, saya jual handphone saya dengan syarat misalnya harus bayar sekarang. Syarat termasuk. Atau kata pembeli, saya beli handphone kamu dengan syarat saya bayar 2 kali, juga syarat. Tetapi tidak apa-apa. Di sana ada syarat yang diperbolehkan dan ada syarat yang tidak diperbolehkan. Nah, masalah budak di sini mas sekalian, yang kita bahas adalah pemilik budak berencana menjual budaknya tetapi mengasih syarat yang tidak sesuai dengan syariat dan itu tidak diperbolehkan. Maka Rasulullah, wa in kana mi'ata syartin, meskipun dia mengajukan syarat ke syarat, maka qada'ullahi ahad wa syartullahi awthaq. Baik. Hadis berikutnya, teman sekalian, juga masalah jual beli, tapi contohnya juga masalah budak. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, naha Umar an bai ummahatil aulad. Umar melarang untuk menjual ibu-ibunya anak. Maksudnya apa ini?
Jadi menjual ibu-ibunya anak. Ya tadi bukan ibu-ibunya, sama umar ibu-ibu gitu ya. Memang kalau ibu-ibunya itu bisa juga nenek ya. Tapi artinya ummahat berarti jamaknya ibu-ibu, para ibu. Ibu-ibunya anak itu dilarang dijual. Maksudnya dari sekalian, sayyid punya budak, digauli, hamil, lalu punya anak. Nah, budak ini kalau dijual, kenapa Bapak sekalian? Perhatikan juga hikmahnya. Kenapa Islam itu masih memperbolehkan dan itu tidak akan pernah mansuh memiliki budak? Orang-orang Barat justru malah masalah budak ini digunakan untuk senjata. Lihat Islam memperbudak manusia. Padahal tidak. Justru Islam silakan membeli budak sebanyak-banyaknya kalau punya uang. Dan silakan digaulinya. Kenapa ya sekalian? Dengan digaulinya itu dia akan punya anak. Dengan punya anak otomatis dia bebas. Paham ya? Jadi budak kalau dia hamil dari majikannya, maka dia akan dalam proses pembebasan diri. Paham ya? Maka dia tidak boleh dijual oleh anak-anaknya itu. Tidak boleh. Makanya orang melarang. Kenapa? Dia dalam proses akan menjadi orang yang merdeka. Nah, orang tidak memahami ternyata dengan diizinkan syariat, diperbolehkan kita mengambil budak, kemudian mempergaulinya. Tidak ada satu, bahkan berpuluh-puluh budak yang kalian miliki diperbolehkan, kecuali dari istri ya. Kalau sudah menikah harus akad. Tapi kalau tidak diberikan istri, boleh mau 2, mau 5. Enggak ada batasnya. Selama dia namanya budak. Ada yang minat? Oh, ini enak juga nih. Beli di mana? Harganya berapa? Sekarang ini adanya ini yang paling bisa ditemukan budak itu dari daerah Mauritania. Dan budak itu munculnya adanya ketika terjadi perperangan antara kaum muslimin dengan kaum kufar. Tidak boleh tiba-tiba kita ada orang kita ambil, kita jalan-jalan misalnya ke mana itu ada orang boleh, wah ini anak kafir ini, langsung kita ambil jadi tidak boleh. Jadi budak itu adalah tawanan perang antara kaum muslimin dengan kafir. Tetapi kalau terjadi peperangan antara kaum muslimin, nggak boleh. Misalnya dulu antara Amir Mu'minin Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah dengan pula dengan Muawiyah, perang Jamal, perang Siffin, itu sama muslimin tidak boleh. Itu khilaf saja di antara kaum muslimin. Maka adanya budak itu muncul kapan? Ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kufar. Nah, di sini Umar melarang menjual ibu anak, maksudnya adalah anaknya hasil dari saidnya, karena ini proses pembebasannya. La tuba, faqala la tuba wa la tuhab, enggak dijual. Demikian pula tidak boleh dihibahkan ke orang lain. Ini kita sudah enggak butuh, enggak boleh. Wala turah, tidak diwariskan. Yastamti'u biha ma badalahu, majikannya saidnya istimta dengannya sehingga mengakibatkan dia hamil. Fa idza mata fa huwa hurr. Fa idza mata fa hiya hurr. Apabila saidnya meninggal punya anak maka dia hurr. Baik. Berikutnya nanti bagus ini pembahasan seputar jual beli spermanya binatang, kemudian juga jual beli ikan yang masih di air, jual beli janin atau kambing yang masih dalam perutnya ibunya dan perutnya, masih banyak sekali sekalian. Mudah-mudahan masih kita bisa punya kesempatan dan bisa bersama-sama untuk mempelajarinya.
Silakan, mungkin ada yang kita bersama-sama. Kita memaafkan atas penjelasannya dari kita bermaaf, kita baik. Ini ada beberapa pertanyaan, apa dokter Ketua yang tadi itu ya pertanyaan mungkin di kota ini juga pertanyaan juga kemarin masih banyak. Dipegang dulu. Pertanyaan pertama Ustaz, hukum MLM multi level marketing. Baik, hukum multi level marketing MLM. Khilaf, kembali masalah khilaf di antara ulama, dan yang menjadi khilaf adalah masalah hurufnya. Permasalahannya begini Mas sekalian. Mereka melihat jikalau sistem jual beli tersebut terdapat unsur doror, maka jelas mereka mengatakan tidak berbolehkan. Nah, jikalau ada MLM yang jelas tidak ada unsur gorornya, yang dijual juga barang-barang yang mubah, tidak memberatkan. Permasalahannya adalah kadang-kadang secara umum yang dijual itu kalau di pasaran sabun harganya misalnya 2.000, di situ harganya 10.000, dan peserta diwajibkan untuk membeli dahulu. Ada lagi yang dijual barang yang haram, jelas hukumnya. Nah, kembali MLM, kalau saya pribadi was sekalian, saya pribadi meskipun sekarang dari film, mendingan kita hindari. Kenapa ya was sekalian? Tidak ada perusahaan MLM yang abadi. Setelah mungkin maksimal 4-5 tahun mereka bubar dan bikin lagi. Kenapa? Satu kampung itu sudah semua jadi peserta. Nah, ini yang paling atas, yang paling bawah. Setiap nawarin ke orang, oh saya sudah jadi anggota. Maksudnya semuanya sudah jadi anggota. Satu RT sudah semua jadi anggota. Nah, kalau sudah semuanya jadi anggota, nggak berjalan itu. Iya kan? Paham nggak itu? Karena masalahnya adalah mencari jamaah, mencari yang paling atas duduk manis memang. Itu jualnya di awal, oh tidak masalah. Tapi masalahnya adalah nanti ujung-ujungnya yang paling bawah ini dia sudah membeli yang sesungguhnya adalah misalnya harganya cuma 100.000, bisa 500.000, baru cari jamaah sudah, saya sudah. Ini ada masalah kan? Makanya seperti saya katakan, mendingan kita hindari saja. Jazakallah khair atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, hukum menjual kotoran binatang ternak yang halal dimakan dagingnya seperti kambing dan ayam, contohnya. Baik, kotoran bukan najis, dan najis jelas kotoran. Kotoran belum tentu najis, dan najis pasti kotor. Mungkin kita punya baju ketumpahan tamis sana sini, ini najis apa kotor? Kotor. Boleh dipakai sholat? Boleh. Tapi kalau kita kamar mandi, biasa baju kita bersih, pas buang air kecil kecipratan, tidak kelihatan kotornya, najis tidak, terus kotor. Nah, seperti itu. Boleh nggak dijual? Boleh. Karena kotoran hewan yang dimakan dagingnya itu tidak najis. Dan tentunya kita pernah melihat di kampung kita setiap mengukur tanah, baik tanah itu beli atau baik nama, perangkat desa selalu minta uang mengukur tanah tersebut. Padahal kita tahu bahwa setiap perangkat desa itu sudah dapat gaji atau punya penyewaan tanah untuk haknya dia. Di mana hukumnya uang tersebut? Ya. Pertama ya sekalian sesuai dengan peraturan ya, peraturan yang jelas. Kalau memang itu peraturan pemerintah setempat, ya mereka sudah punya gaji. Setelah itu kemudian pemerintah, masyarakat yang mewakili kita, dapatlah DPD. Karena ada di kampung namanya DPD ya Bapak Iqbal ya. Kalau di Indonesia namanya DPR, tingkat nasional. Kalau di desa namanya apa? DPD ya. Mereka lah yang biasanya sidang membahas peraturan kampung. Nah, kalau memang itu sudah peraturan resmi dari mereka, setiap pengukuran harus ada uang sekian dan uangnya itu bukan masuk ke satu pribadi, tidak apa-apa. Tetapi kalau masuknya ke pribadi dan bukan dalam peraturan kampung desa, maka termasuk sogok menyogok dan sebagainya. Ya, benar. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau bikin masjid uangnya hasil dari togel? Masjid itu bisa dipakai sholat atau tidak? Kita teringat ya sekalian, kita kaum muslimin.
orang Quraisy saja mengetahui, orang Quraisy saja yang mereka musyrik ketika mau bangun Ka'bah, mereka tidak menerima uang haram. Maksudnya uang haram itu ya mereka perzinaan, jual khamar, tidak terima. Makanya ketika kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib mau bikin Ka'bah itu sampai Ka'bahnya nggak selesai. Kenapa? Uangnya kurang, tidak terima uang kecuali uang yang halal. Orang kafir pun juga ada uang haram. Orang kafir pun kalau dia misalnya dari rumah bikin sandwich atau bikin jajan-jajan dijual halal hasilnya. Tapi kalau dia jualan babi haram, sama-sama orang kafir kan? Tapi hasil kerjanya bisa jadi dia halal, bisa jadi dia haram. Nah, kembali masalah tadi itu, bolehkah kita bikin masjid, nyumbang masjid dari hasil yang haram, apapun bentuknya? Tidak boleh. Innallaha thayyibun la yuhibbu illa thayyiban. Tapi ini Pertanyaannya berapa persen yang dipertanyakan itu tadi, bolehkah sholat di tempat masjid itu gitu? Sholatnya bangunnya? Iya, sholatnya. Sholatnya. Bolehkah kita sholat di masjid? Dipakai sholatnya. Oh gitu. Jadi bolehkah sholat di tempat masjid yang masjid itu adalah hasil seperti itu? Oh alam ya. Secara dari sekalian, masjidnya sih tidak najis ya. Kalau saya pribadi melihatnya, meskipun saya belum memastikan ya bagaimana pendapatnya para ulama, saya tetap pribadi tidak apa-apa. Sudah selesai. Jadi infaknya orang tadi itu tidak ada manfaatnya ya. Saya memandang melihat bisa digunakan ya. Tapi tidak apa, ingatkan nanti dicari lagi di maroji yang lebih kuat bagaimana para ulama ya. Jadi pertanyaan berikutnya, berapa persen standar kita mengambil keuntungan jual beli? Apakah boleh mengambil dengan sebesar-besarnya? Apakah ada standar mengambil keuntungan? Apakah 10, 20, 200%? Tidak ada. Tidak ada standar, tidak ada ukuran sama sekali. Cuma ewas sekalian, kita kena peraturan lain. Syariat mengatakan hendaknya kita sama itu saling membantu. Jangan malah kesempatan di kampung sedang butuhnya kemudian dinaikkan setinggi-tingginya. Nah, dia bukan haram masalah menjualnya itu, tetapi dia sesama muslim mendoliminya, tidak membantu. Padahal muslim itu kata Rasulullah, innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Ulang lagi, menjual tidak ada larangan tertentu berapa sekian persen, tidak ada. Cuma hendaknya kita memiliki muro'ah sesama muslim. Jangan kemudian kita memanfaatkan atau mendoliminya. Hingga melahir pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau orang tukang cukur, tukang potong rambut, apa itu termasuk jual beli? Cukur namanya jasa, bengkel, jasa. Nah, jadi dia mengeluarkan tenaga, dapat uang. Yang namanya jual beli itu adalah tabadul, satu barang satu uang. Kalau yang semacam itu namanya jasa. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya hasil pekerjaan sebagai dukun pijat? Karena Ustadz pernah menjelaskan bahwa hukumnya dukun itu hasilnya haram. Baik. Kalau begitu apa hubungannya antara pijat dengan dukun? Oh gitu, namanya dukun pijat. Nah, ini beda lagi. Baik, tidak apa-apa. Dukun pijat berbeda dengan dukun yang tidak pijat. Ada dukun pijat, ada dukun bayi. Yang ma'ruf ya sekalian, ketika kita bilang dukun itu adalah seseorang yang mengaku-ngaku mengetahui barang yang gaib, tahu masa depan dan tahu yang telah lewat. Makanya kata Rasulullah, man ata arrafan fasa'alahu syai'an fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima nuzila ala Muhammad. Datang ke arrafan. Itu artinya apa sekalian? Arraf itu merasa nanti kalau kamu kepengen kaya, tahu yang akan datang. Kalau kahin itu yang telah lewat, misalnya uang saya hilang, kambing saya hilang, oh di Terawang, itu kahin. Kalau arraf, sok tahu, nanti kalau kamu ini masa depan kamu ini, wah ini
kurang bagus ini, kurang cerah ini. Itu namanya arrof. Itu dukun. Nah, dukun-dukun yang maaf di Indonesia, dukun bayi, dukun pijat, yang yang ada kesamaan nama saja, ya tidak apa-apa. Kan jasa bayi, pijat. Ya kesimpulannya kalau memang dukun pijat dan memang dia tidak ada campuran dengan yang lainnya, karena memang juga ada dukun pijat ternyata dia juga nyambi, misalnya dicampur dengan kesyirikan, meskipun sama-sama dukun pijatnya, maka yang satu halal dan yang satu haram. Memang kemarin saya jelaskan Abu Bakar ketika mendengar membantunya budaknya bawa makanan hasil, ingat kemarin dikasih oleh orang yang mantan pernah disembuhkannya karena dia dulu adalah seorang kain, maka beliau memuntahkannya. Haram untuk makan hasil dari hal semacam itu. Berikutnya, bagaimana kalau sudah terjadi jual beli, kemudian si pembeli nggak suka lalu ingin mengembalikan barangnya pada si penjual padahal sudah lewat 2 hari yang lalu, bagaimana hukumnya? Tergantung syaratnya. Jadi al-bai' bil khiyar. Kalau masih dalam jimsah, masih dalam tempat, masih barang-barang di pasar seperti ini, masih ngomong-ngomong ini, maka bil khiyar diteruskan atau diteruskan itu batal. Nah, kalau sudah pisah, tergantung syaratnya. Kalau nggak ada syaratnya untuk dikembalikan, apalagi sekarang di Indonesia itu secara diam-diam di sini tertulis barang yang sudah dipegang, gitu kan ya. Mungkin kalau ngomong masih begini, Mas nanti kalau sudah pegang masih, oh nggak jadi masih bisa ya. Difaturoh tanpa kelihatan. Dibaliknya mungkin ya barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembali. Berarti ini sesuai dengan syarat saja memang. Nah, kalau memang yang sekali ada unsur penipuan, meskipun sudah begitu ada persyaratan begitu, tapi ada penipuan, bagaimana itu? Katanya bagus, mobilnya mia-mia, ternyata baru dibawa pulang logrok semuanya, makanya seperti bisa dikomplain. Saya bertanya dulunya, dalam berusaha atau berbisnis membuat suatu produk barang dengan mencampur barang baku yang jelek yang sudah ada luasa dengan barang yang masih baru, bagaimana hukumnya? Ini mencampur, menurut saya kan belum kelihatan yang dijual. Jadi misalnya dia akan bikin nasi lah, jual nasi. Nah, dari jenis beras yang bagus dengan yang murah dicampur, ini kan tidak menjual berasnya, yang menjual apanya? Nasinya. Maka orang tahunya kan nasi. Kalau memang rasanya enak ya silakan jual mahal. Orang nggak bisa merasakan kan? Kecuali satu ember, atasnya beras bagus, bawahnya beras jelek, dijual ini. Nah, ini tidak diperbolehkan penipuan. Kalau cuma bahan bakunya yang diaduk-aduk, misalnya kayak tadi itu beras yang baru, yang bagus, rojo lele dengan beras bulog jadikan satu, mau jual nasi kuning misalnya, orang tidak melihat berasnya dan merasakan hasil nasinya ini. Kalau memang enak itu sudah datang lagi, kalau enggak ya sudah nggak datang lagi kan, berarti tidak ada penipuan di situ, karena ada rasanya. Tidak benar, pertanyaan berikutnya, hukum jual beli bangkai, cicak atau tokek dan reptil yang lainnya, dan manfaat cicak dan tokek tidak ada manfaatnya tidak seperti anjing untuk jaga ternak atau jaga rumah. Di awal kemarin sudah kita bahas, yang dilarang itu menjualnya atau intifaknya. Kalau menjualnya memang tidak diperbolehkan. Kalau intifak dan ada manfaatnya, kemarin misalnya kayak bangkai ayam mati sebelum disembelih, hanya bangkai ya, maka tidak boleh dijual. Tetapi boleh diintifak, boleh dimanfaatkan untuk apa? Untuk ngasih makan lele dan sejenisnya, ya seperti itu. Tidak kelakar. Tadi disebut kemarin disebutkan bahwa seseorang membuat panah untuk berjihad itu mendapat pahalanya. Bagaimana kalau yang sekarang itu yang membuat senjata itu orang-orang kafir, apakah dia dapat pahalanya? Dan bagaimana kalau untuk orang yang muslim yang bikin, tapi justru yang beli itu untuk merampok atau untuk membunuh orang, bagaimana? Baik. Iya, kemarin saya katakan bahwasanya satu siham, satu panah bisa memasukkan 3 orang ke dalam surga. Memang belum titik, masih ada komanya. Apa komanya? Innamal a'malu
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sekarang orang kafir bikin pesawat terbang, pesawat tempur yang beli negara Islam digunakan untuk memerangi orang kafir. Apakah mereka dapat pahala? Tidak. Mereka nggak mikir masalah untuk perang memusuhi siapa saja, yang penting dapat uang saja. Lah yang tadi itu adalah sekalian dia bikin panah, mempersiapkan, membantu saudaranya, dan dia sudah paham untuk berjihad. Nah sekarang permasalahan sama, orang muslim misalnya bikin perusahaan senjata. Terus dia tahu yang beli orang kafir untuk membunuh orang muslim, ikut dosa dia. Makanya apa ya, informasi masalah rokok apa yang katanya sekian persennya untuk membantu Israel, betul ya? Dan kurang tahu pasti itu. Kalau memang berarti benar, termasuk dosa. Kenapa? Keuntungannya katanya sekian persennya digunakan untuk membantu negara Israel, dan kita tahu bahwa orang-orang Israel, negara Israel digunakan untuk membunuhin kaum muslimin di Palestina. Sama seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah tergantung kepada niatnya. Kalau misalnya begini, dia bikin panah, dikasihkan kepada mujahid untuk perang, tapi yang bikin ini niatnya biasa-biasa aja, terserahlah untuk apa. Kalau nggak pahala, dia nggak pernah niat. Pokoknya saya bikin aja dapat uang, ya itu yang didapati. Makanya kata Rasulullah, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya dapatnya ya uang itu. Dia tidak berdosa, demikian juga tidak berpahala. Kita tanya ini, bagaimana hukum jual beli burung? Mungkin yang bertanya ini burung berkicau ya. Jual beli burung berkicau. Ada dua kemungkinan lah. Pertama ya sekalian, kalau memang burung itu sesuatu yang halal boleh dijual. Permasalahannya adalah bisa nggak burung itu dijual? Kalau memang burung itu sudah dikandangkan, punya sangkarnya, bisa dijual belikan, tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah orang punya burung di sana, saya jual burung itu. Tidak boleh. Kenapa? Karena nggak mungkin dikasihkan. Ini juga kemungkinan juga, misalnya kita punya merpati, ya kan? Merpati kan terbang ke sana kan? Boleh kan dijual? Dua kemungkinan juga. Kalau memang merpati itu kemungkinan boleh bisa dipegang, boleh. Tapi kalau biasanya enggak, sudah dipegang enggak tangkap. Nah, namanya unsur gharar. Nanti kita bahas kita. Nah, Nabi tentang kayak al-gharar. Ghararnya penipuan. Kita sudah hitung 1, 2, 3, 4. Sudah kita bayar, pas ditangkap cuma dapat 1. Ya, jangan. Bagaimana hukumnya seseorang meminjam uang kepada kita dengan perjanjian mau mengembalikannya dengan uang lebih, sedangkan kita meminjamkannya tidak baik sama sekali memberikan syarat tersebut? Iya. Boleh nggak seperti itu? Tapi jangan-jangan dalam ini nunggu-nunggu. Memang tidak ngomong. Ada orang butuh banget, Mas, saya pinjam uang 10 juta. Ya, nggak apa sih, nggak apa-apa. Dia nggak bilang jendera, nggak bilang nanti tambahnya 1 juta. Tidak ngomong, tapi dalam hatinya itu nunggu kata-kata itu. Boleh nggak seperti ini, Mas kalian perhatikan? Kalau dia mensyaratkan sudah jelas riba, mensyaratkan jelas riba. Yang kedua, dia tidak mensyaratkan dan juga tidak menunggu-nunggu, tapi yang berutang mengasih sesuatu. Dua kemungkinan. Kalau mengasihnya karena benar-benar supaya dikasih itu tidak boleh. Tapi kalau mengasihnya karena sudahlah sesama teman, ya sebagai penghormatan, maka kalau mengatakan tidak apa-apa. Termasuk fatwa Syekh bin Baz, misalnya kita pinjam uang 10 juta terus ngasih 1 bakul itu nasi atau buah, tidak apa-apa. Tapi ingat biasanya kita itu gini ya, saya pernah dengar nih, Mas gimana nanti berapa? Udahlah nggak usah itu nanti aja lah. Nah, yang jelas hendaknya kita benar-benar mengikhlaskan yang namanya membantu itu, Mas kalian perhatikan, yang namanya ngutang itu, kaidahnya adalah tidak mendapatkan, tidak mengambil keuntungan. Itu namanya mengutangi. Kalau bisnis baik di Jaro memang kaidahnya adalah untuk mengambil keuntungan. Sekali lagi, membantu kaidahnya adalah untuk tidak mengambil keuntungan. Sementara bisnis kaidahnya adalah untuk mengambil keuntungan. Ya.
Jazakallah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum menjual kucing? Jelaskan. Ya, tadi kata Rasulullah tidak boleh kita jual beli kucing. Meskipun ada kelompok atau mazhab yang memperbolehkan, cuma dia mengatakan boleh, tetapi dengan catatan orang yang menjual itu tidak punya muruah, benar-benar orang yang istilahnya orang jalanan, tidak mengerti agama. Seperti itu. Ini artinya larangan yang ini. Kalau pertama kan syadid, haram. Yang kedua boleh, dengan catatan orang yang seperti itu adalah orang yang nggak tahu, nggak punya akhlak. Pertanyaan berikutnya, bolehkah kita membeli singkong yang masih di dalam tanah, maksudnya masih di ladang? Baik. Jawabannya pertama, secara umum nanti masuk horor atau tidak. Kalau si pembeli itu orang awam dan tidak mengerti. Karena ada orang yang sudah mengerti. Misalnya dicabut satu singkong ya. Misalnya 5 buah. Pojok sana, diratakan. Hampir rata-rata ini 5, itu 6, ini 4, kemudian ditraktir rata-rata bikin 5. Dan pohonnya dihitung sekian, maka seperti itu kemungkinan tidak ada horornya, maka diperbolehkan. Nah, tetapi kalau orang awam asal beli, maka tidak boleh. Kalau misalnya yang jualnya nggak boleh cabut dulu katanya, nanti kalau Nah, itu tidak boleh. Kalau yang menjual mengatakan sudah, pokoknya saya jual apa adanya ini, sudah horor, tidak boleh. tapi dicabut katanya kamu nggak jadi. Ya memang itu rata-rata kan, jadi boleh dicabut dulu. Pembeli jual mengatakan saya jual sebidang singkong sebidang tanah ini, tapi syaratnya nggak usah dilihat, nggak usah diangkat, nggak usah, pokoknya itulah adanya, maka tidak boleh, itu horor. Boleh jadi mungkin nggak ada isinya kan. Tetapi kalau yang pembeli ini sudah ahli, cek dulu satu, pojok sini, pojok sana, tengah, dihitung, ini isinya 4, sana 6, sini 5, berarti rata-rata berapa kali? 5. Dilihat panjangnya sekian 4, sekian batang, sana sekian, bisa dihitung. Maka seperti itulah mengatakan boleh. Bisa lagi pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya mengkonsumsi atau makan ikan lele dari kolam yang makannya dari kotoran manusia atau bangkai? Baik. Apapun hayawan yang aslinya boleh dimakan, kemudian dia makan kotor, maka diperbolehkan kita mengkonsumsinya dengan catatan diasingkan dahulu selama 3 hari 3 malam. Tujuannya apa? Supaya kotoran tadi itu hilang. Hanya begitu. Ada orang memberikan uang 200 real untuk umroh, namun saya terhalang syarat iqamah yang sudah mati. Bagaimana hukum uang tersebut? Syarat uang ini untuk umroh atau umpamanya kalau kamu umroh pakai aja? Syarat harus digunakan untuk umroh atau hadiah, terserah. Kalau syaratnya ini uang 200 untuk biaya umroh, ya harus untuk umroh. Harus untuk umroh. Yang pertanyaan terakhir Ustaz, bolehkah kita membeli singkong? Saya banyak membakar atas pertanyaan-pertanyaan dan untuk Ustaz juga kami ucapkan terima kasih dengan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit pertanyaan, ini sifatnya umum ya, banyak kita jumpai. Yaitu pertama, ketika ada 2 orang yang sedang melakukan transaksi jual beli, apa gitulah, nggak selesai. Kemudian ada orang ketiga yang juga mengirim barang itu. Ya, apakah boleh ketika itu belum selesai, kemudian yang ketiga ini ikut menawar juga? Yang kedua, bentar. Yang kedua, bagaimana sistem dengan penjualan secara lelang yang banyak kita jumpai, yang di sana terjadi saling menaikkan harga? Apakah bagaimana itu menurut Islam? Terima kasih. Jadi nanti akan kita bahas juga masalah itu. Tapi dapat kita singgung sekarang. Apabila ada dua orang dalam kisah tawar menawar dan belum selesai, maka orang ketiga tidak boleh masuk. Makanya kata Rasulullah, la tabi'u
ala bai'i akhikum. Nggak boleh kita jual dagangan saudara kita. Dia dua orang itu sampai selesai dulu, mau atau tidak mau. Kalau mau ya sudah, kalau nggak mundur baru masuk orang ketiga. Sekarang masalah jual beli lelang. Kalau memang mereka semua itu bersungguh-sungguh untuk membelinya, bukan untuk menaikkan harga, itu berbeda lagi nanti itu. Karena nanti itu ada namanya penjualan namanya al-ainah. Al-ainah. Orang itu hanya sekedar menaikkan harga. Ternyata itu teman-temannya dia semuanya. Si penjual misalnya ini harganya sekian, terus ini sekian. Dia hanya menaikkan harga, tetapi tidak bermaksud untuk membelinya. Maka itu bermasalah, tidak diperbolehkan. Nah ini bagaimana kalau misalnya biasa di kampung? Di kampung memang ada semacam itu. Dibilang, nah misalnya ada 10-20 orang, semuanya berniat dan semuanya orang tahu bahwasanya dia semuanya akan beli. Dan kadang-kadang barang itu barangnya masyarakat. Maka menurut saya kata sudah jelas tidak apa-apa. Harga jelas, dan orang itu juga jelas, syaratnya juga jelas, dan tidak ada unsur penipuan. Yang tadi itu ada penipuan karena apa? Dia hanya menawar, tetapi tidak bermaksud untuk membeli. Baik, demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa diberikan keteguhan, keistiqomahan di dalam thalabul ilmi ini. Karena sekalian tidak ada orang yang paling mulia kecuali orang yang mau bergabung dalam majelis ilmi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.